Relax and take notes while I take totes of... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita ketemu lagi ya setelah kemarin pembelajaran praktik ya. Sekarang di pertemuan selanjutnya ini adalah tentang merefleksi ya. Merefleksi, oh ini ada yang masuk lagi. Merefleksi ulang dari pembelajaran yang sebelumnya ya. Hari ini sangat cerah sekali, alhamdulillah banyak yang udah bisa bergabung ya daripada yang kemarin, tapi ya nggak apa-apa. Saya sudah share untuk absen ya di grup, nanti silakan diisi ya. Bagi yang belum diisi, belum ngisi nanti bisa dikasih tahu temannya suruh ngisi. Oke, kita langsung aja ya, langsung ke pembelajarannya. Gimana? Suaranya coba, gambar yang berfungsi untuk memperjelas suatu Keadaan. ya cerita atau keadaan ya. Nah, itu adalah fungsi dari ilustrasi ya. Kita langsung. Nah, nih, ilustrasi ya adalah gambar yang memperjelas ide cerita ataupun narasi ya. Yang tadi untuk memperjelas suatu keadaan itu juga boleh. Nah, ilustrasi sendiri itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah bisa dibaca mungkin Erike, tujuannya kelihatan tidak? Nah, Erike ini coba Faren dibaca tujuannya apa nih? Tujuan dari ilustrasi nih. Tujuannya dibaca. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Iya, itu tujuannya ya. Terima kasih ya Faren ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi, itu adalah tujuan utamanya diciptakannya suatu ilustrasi ya. Lalu fungsi dari ilustrasi sendiri adalah dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan suatu cerita. Nah, jadi kalau misalnya ada buku cerita tapi tidak ada gambarnya kan kita biasanya menerka-nerka tuh. Ini kondisinya keadaannya seperti apa sih gitu. Tapi setelah adanya gambar ilustrasinya itu kita bisa tahu oh keadaannya seperti ini. Itu fungsi dari ilustrasi ya. Oke, kita lanjut. Objek dari gambar ilustrasi yang untuk menjadi objek gambar ilustrasi itu kira-kira apa aja? Tama. Kira-kira apa Tama? Objek yang untuk bisa dijadikan gambar ilustrasi apa aja? Oh, enggak ini. Coba Bams, kira-kira apa Bams? Untuk objeknya Bams. Bisa manusia ya atau benda-benda makhluk hidup lah kita nyebutnya ya. Bisa makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan dan juga benda-benda non hidup. Non hidup itu artinya benda-benda yang tidak memiliki nyawa. Contohnya ya ada sekitar kita. Kayak HP kalian ya, meja, kursi, rumah, piring ya itu juga bisa ya seperti itu. Nah, kalau untuk ininya ya, jenis gambar-gambar ilustrasi itu ada kartun, karikatur, komik, gambar bercerita, karya sastra, ada fitnet dan ada poster ya. Kalau misalnya kalian kemarin ada yang bertanya, Pak, fitnet itu apa? Nah, fitnet itu adalah gambar dekorasi, ya, gambar ilustrasi yang bersifat dekorasi. Nah, ini adalah fitnet, ya, nah, seperti ini, ya, dekorasi. Oke, kalau untuk tekniknya dalam menggambar ilustrasi itu ada teknik kering, ada teknik basah, dan ada teknik digital. Teknik kering itu dia biasanya menggunakan pensil warna, krayon, pulpen, atau arang, ya. Sedangkan teknik basah itu yang menggunakan cat. Contohnya apa? Kalau cat biasanya yang dipakai untuk dalam menggambar ilustrasi. Selain cat poster, kira-kira ada lagi nggak? Adelia, kira-kira apa? Selain cat poster? Cat A? Cat air ya. Selain itu, ini kan ada kata-katanya nih. Ada cat air ya, cat minyak, tinta ya. Pokoknya intinya yang bisa diencerkan itu menggunakan teknik basah. Kalau teknik digital, dia proses penggunaannya, proses pembuatannya menggunakan aplikasi dari komputer ya. Bisa Macromedia Flash ataupun Corel Draw. Seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk prosedur dari menggambar ilustrasi, ya, yang pertama kita harus menentukan ide dulu. Setelah ide, menyiapkan bahan dan alat-alatnya, lalu proses menggambarnya, dan proses finishingnya. Untuk manual dan digital itu hampir sama semuanya seperti itu. Paham? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup ya untuk materinya ya? Oke, ini ada sebuah proses tahapan ya, proses tahapan saya dalam membuat gambar ilustrasi yang bersifat poster. Nanti kita tonton bareng-bareng videonya. Akan saya skip aja biar tidak terlalu lama ya, sehingga kalian bisa tahu proses tahapannya seperti apa yang saya bilang ya. Terutama untuk di teknik manual ya. Kalau teknik digital kan kita belum ya. Nanti kalau ada waktu kita akan menggunakan teknik digital. Oke, ini akan saya tutup dulu. Nah. Kelihatan? Oke, sebentar. Ya, kita mulai ya. Kita skip dulu. Nah, proses dari teknik manual itu yang pertama adalah membuat sketsa itu adalah gambar dasarnya. Nah, ini saya membuat gambar dasarnya terlebih dahulu, bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pulpen ataupun tinta ataupun pensil warna ya.
setelah setelah membuat sketsa, ya, lalu kita bisa ditebalkan sketsa tersebut, ya, boleh menggunakan spidol ataupun yang lain-lainnya, ya. Habis itu mulai kepada proses pewarnaan. Waduh, sorry ya, agak macet-macet ini. Mulai proses pewarnaannya dan terakhir, nah ini ada proses pewarnaan, ya, kelihatan ya. Dan yang terakhir itu adalah proses finishing, ya. Finishing itu berarti yang sudah jadi, ya, seperti itu. Oke, saya rasa paham ya kan hal itu ya. Mohon maaf ya, tadi koneksinya agak buruk, makanya tadi videonya agak sangat macet ya. Tapi ya proses pembuatannya seperti itu ya. Oke, kita sekarang akan mencoba mengidentifikasi nih. Kira-kira kemarin kan kita belajarnya via video tutorial dari YouTube ya untuk pengerjaan praktek dari menggambar ilustrasi karena ada pandemik, jadi kita harus belajar secara daring. Jadi saya menggunakan video tutorial. Nah, ini ada beberapa hasil karya teman kalian ya. Jadi nanti saya mau beberapa dari kalian coba untuk mengapresiasi ya, menilai kira-kira gambarnya itu dari yang awal sama yang sudah itu seperti apa. Kita akan belajar menilai suatu karya dari teman-temannya ya. Saya share dulu sebentar. Saya share lagi. Oke. Nah, ini adalah karya dari teman kalian ya, beberapa karya dari teman kalian ya. Jadi kira-kira apa nih? Kita mulai dari sini dulu lah. Nah, ini sebelum mencoba untuk saya share video tutorialnya ya. Ayo, kira-kira siapa yang mau mencoba mengevaluasi? Kita nggak apa-apa di sini belajar sama-sama ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari gambar ini? Adel, kira-kira apa Adel? Adel nggak bisa jawab. Oke, coba Faren mungkin apa? Faren untuk kelebihan dan kekurangan dari gambar ini? Nggak apa-apa. Apa? Misalnya kalau dari saya secara pribadi gunungnya masih terlihat sangat kaku ya. Karena dia gimana? Kalau Faren apa kira-kira Ren? Tanggapan Faren akan sebuah karya ini gimana Ren? Tanggapannya Pak, Iya. gunungnya terlalu lancip, terus itu warna gunungnya kurang hidup gambarnya Pak. Kurang hidup ya. Jadi intinya masih sangat kaku lah ya gambarnya ya. Iya Pak. Ya, jadi gambarnya masih sangat kaku ya. Ya wajar karena baru belajar menggambar ilustrasi. Karena menggambar ilustrasi itu bisa dibilang sulit-sulit gampang ya. Jadi memang butuh latihan terus-menerus ya. Jadi itu ya beberapa dari teman kalian tadi, terutama dari Faren bilang bahwa untuk gambar masih terlihat sangat kaku ya. Dan ini sudah mulai dengan video tutorial, hasil dengan video tutorial kemarin. Gambar kalau menurut saya sudah terasa sangat hidup ya, dari pewarnaan, dari bentuk ya. Sudah mulai bervolume juga ya, udah ada gelap terangnya, itu menurut saya. Cuman kalau dari teman-teman sendiri tanggapannya gimana? Eriko nih sekarang. Eriko gimana tanggapan dari hasil karya ini? Gradasi yang gunungnya kurang halus Pak. Kurangnya tuh ya, berarti walaupun sudah bervolume masih ada kekurangan, yaitu adalah gradasinya ya. Benar? Oke. Mungkin dari Cindy, apa kira-kira kekurangan atau kelebihan dari gambar ini? Kalau kelebihan jelas di warna ya, warna lebih interaktif daripada yang ini ya, untuk warna. Ya. Kalau kekurangannya kira-kira apa Cindy? Dari warna awannya. Warna ini langit ya, langit sangat tidak balance ya antara awan sama langitnya ya. Oke, ya. Itu adalah imajinasinya si pembuat ya. Tapi ya kalau memang ini ya menurut saya memang kurang balance aja awannya juga ya. Oke. Dan terakhir kemarin ya, terakhir kali kita praktek dan mulai gambarnya lebih baik lagi. Gambarnya menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin ada yang mau mengkoreksi atau setuju dengan omongan saya? Nggak ada? Setuju? Ya, jadi setelah dilakukannya latihan ya, kalian menonton video tutorial, hasil gambar akan terlihat nyata ya, seperti ini, dari yang seperti ini jadi seperti ini dan seterusnya. Jadi lebih baik lagi ya, intinya seperti itu. Nanti kalau sudah mulai masuk, insya Allah gambar akan menjadi lebih baik lagi ya dengan dipandu sama saya. Oke. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dari materi kita? Hasil evaluasi ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Cukup? Oke, nanti saya kirim tugas via grup WA, nanti bisa kalian kerjakan di sana ya, ada beberapa soal, nanti bisa kalian kerjakan untuk mengambil nilai dari evaluasi
pelajaran kita hari ini ya. Untuk teman-teman yang belum bisa gabung nanti akan dikabari ya. Nanti juga akan saya jelaskan di grup WA kelas. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya ya. Kalian mau bisa hadir di pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Kasih ya. Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke.